kesempatan kali ini Bapak Ibu, di mana pernah saya katakan bahwa siapa sih yang bisa memberikan kepada kita syafaat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini Madya Channel akan menganalisa dari akun Murtadin ini ya, Injil Kabar Habagat ya. Nah, sini dia banyak sekali berbicara tentang ajaran Islam, terutama tentang syafaat Nabi, tentang keselamatan Nabi dan keluarga Nabi, termasuk orang tua Nabi Muhammad SAW ya. Nanti kita bahas satu-satu situ ya. Ini Madya lanjutkan dulu argumen yang sangat salah dan menyesatkan sekali dari Murtadin ini ya, kita dengar. Di iman percaya saya lama, sebelum saya mengenal Hamasyah, mengenal Kristus, itu dikatakan oleh ustadz dan ustazah kami bahwa Nabi Muhammad nanti bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering kepada orang yang sering berselawat kepadanya. Walaupun Bapak Ibu tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering berselawat kepada beliau. Oke, kita nanti langsung saja ya tanggapin, kita bahas satu-satu ya. Semoga saja ini Effendi Usman begitu ayatnya ya, dalilnya di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat kepadanya, yang mengikuti Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu ya. Semoga saja orang ini nanti bisa kembali menjadi mualaf ya, karena menyadari kesalahannya ya, karena memang ayatnya ada di dalam ayat kitab suci Al-Quran tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja ya. Baiklah sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan tanggapin ya, menjawab dari fitnahan dari Effendi Usman yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya atau dasarnya Nabi Muhammad itu memberikan syafaat di dalam kitab suci Al-Quran ya. Nah, kita akan langsung tunjukkan saja bahwa dalilnya di dalam Al-Quran juga cukup jelas, banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang syafaat kepada yang diberikan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu salah satunya adalah surah At-Toha ya 20 ayat 109. Madya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma iljil la tanfa'us safatu illa man lajina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari ini tidak berguna syafaat kecuali dalam kurung syafaat orang yang Allah Maha Pemurah dan telah memberi izin kepadanya dan dia telah memberi perkataan. Silakan Anda buka tafsirnya di ayat Toha ayat 109. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan izin syafaat ya, memberikan kuasa syafaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang mendoakannya, yang berselawat kepadanya dan mengikuti ajaran Islam ya, seperti itu. Nah, kemudian di ayat lain kawan-kawan ya, saudara-saudaraku bisa melihat kembali dalil syafaat di dalam Al-Quran. Bukan hanya satu sebenarnya. Jadi Murtadin Effendi Usman ini sebenarnya blunder ya. Mari kita simak kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi min dunihi safata illa man sahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembah
sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat ya. Jadi nggak bisa Effendi Usman ya. Akan tetapi orang-orang yang memberi syafaat adalah orang-orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya ya. Cukup jelas ya dalil syafaatnya. Jadi di dalam ayat Zuhruf ini ya, ayat 86 ini menegaskan kalau dari konsep ketuhanan yang lain ya, itu nggak bisa memberikan syafaat Effendi Usman. Justru dalam posisi Nabi Muhammad SAW telah dipilih Allah yang akan memberikan syafaat. Jadi kalau Anda mengatakan ada Tuhan lain yang memberikan syafaat, itu tertolak dalam hal ini ya. Jadi cukup jelas bahwa apa yang Anda goreng-goreng, Anda korelasikan ke ajaran agama Anda tentang syafaat, itu terbantahkan. Apalagi di ajaran agama Anda tidak mengenal syafaat, Effendi Usman ya. Itu sangat bertolak belakang kembali semua ya. Oke, kita langsung saja menanggapin videonya ya, yang dari hasil video mereka, tapi dia tampilkan suaranya saja ini. Oke, langsung saja. Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasih. Dengan konsep yang sudah saya sampaikan barusan, tidak heran banyak orang yang takut akan kematian. Banyak orang yang takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki jaminan atau kepastian masuk surga setelah kematian. Saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke, kita akan tanggapi dulu ya argumen Effendi Usman ini yang mengatakan bahwa benarkah di dalam Islam itu tidak ada jaminan keselamatan ya. Jaminan keselamatan di dalam Islam itu tidak ada. Kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran. Oke, kita langsung saja ya bacakan. Baiklah, di sini ya si Murtadin ini menuduh kembali bahwa di dalam ajaran Islam katanya tidak ada jalan keselamatan. Nah, itu suatu argumen yang sangat keliru ya. Kita akan jawab bahwa ajaran keselamatan dalam Islam itu sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Salah satu contohnya ini dia tampilkan dalam QS 3 ya, Al-Imran ayat 84 dan 85 ya. Dia bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Nah, itu ya gambaran keselamatan dalam Islam itu mengcover ya, mengcounter semua dari jalur sejak dari Nabi Adam ya. Nah, kemudian ini dihususkan dengan ajaran yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jalan keselamatan Islam itu sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. QS Al-Imran ayat 85. Jadi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Hanya saja namanya saja yang berbeda dan cara beribadahnya yang berbeda, itu saja. Tapi konsep ketuhanannya sama, tauhid ya.
cara beribadahnya disempurnakan dengan Islam yang terakhir di bawah Nabi Muhammad, yaitu dulu sujud namanya sholat. Ya, seperti itu gambarannya ya. Oke, saya kira cukup jelas ya mengenai dalil keselamatan dalam Islam. Itu di Al-Quran sudah jelas jaminannya ya. Jadi dalam posisi agama Islam ini agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu jaminan ya. Kita lanjut. Tuhan satu, iman satu, baptisan. Namun ada kabar baik bagi kita yang percaya kepada nama Yesus. Firman Tuhan menjamin kita pasti masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal. Kita pasti diselamatkan. Kita tidak akan mengalami siksaan neraka, kita tidak akan mengalami siksaan kubur. Bukan mudah-mudahan, bukan tergantung situasi, bukan tergantung amal baik dan amal buruk, tetapi pasti kita memiliki jaminan keselamatan yang Tuhan persiapkan surga bagi anak-anaknya. Oke, nah ini kan kita tanggapin dulu ya. Nah di sini Murtadin ini mengatakan bahwa dia mencari suatu kepastian katanya ya. Dalam posisi itu tanpa berbuat amal baik dan buruk itu masuk surga semua. Ini artinya perbuatan di dunia itu orang asal-asalan saja gitu loh. Artinya tidak ada aturan, kan dimasuk surga juga dalam posisi seperti ini. Apa kira-kira secara logika ya, akal waras bisa nyambung enggak? Berarti dalam posisi kehidupan orang di dunia ini nggak ada jaminan, nggak ada sesuatu yang mengatur. Manusia itu bebas hidup lontang dalam posisi mau baik mau buruk itu nggak diatur, tetapi ujung-ujungnya masuk surga. Ini kan suatu bentuk pemahaman yang sangat keliru karena tidak ada menunjukkan keadilan Tuhan sebenarnya. Tapi saya tidak perpanjang ini ya, kita langsung kembali ya. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang tersebut harus melakukan amal kebaikan sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya yang sudah sering saya sampaikan bahwa apakah amal kebaikan seseorang itu untuk menyogok Tuhan masuk supaya dikasih masuk surga? Buat apa Tuhan amal kebaikan kita? Tuhan sudah memberikan hak kebebasan kepada kita masa di dunia ini. Oke, kita akan tanggapin ya. Si Murtadin ini kembali mengatakan ya, buat apa katanya amal perbuatan baik itu untuk menyogok Tuhan. Untuk apa seperti itu, buat perbuatan amal baik itu dalam posisi umat Islam itu berbuat amal kebajikan, berbuat amal ibadah itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan umat Islam itu semata-mata untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dulu tujuan hidupnya, pentingnya. Nah, kemudian tujuan amal ibadah itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari ridha Allah, mencapai ridha Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan ridha Allah, maka otomatis Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beramal baik ya, beramal soleh itu akan balasannya yaitu surga ya. Dalilnya di mana? Nah ini saya tunjukkan dalilnya ya. Oke. Baik, jadi dalam Islam itu sudah cukup jelas. Orang yang beramal soleh, berbuat baik itu balasan Allah karena mencari ridha Allah, maka balasan Allah otomatis surga. Tapi orang yang beramal salah, beramal jahat, maka balasan Allah neraka. Sudah jelas perbuatannya ini. Berbeda dengan ajaran pengikut Paulus ini ya. Dia nggak mengenal itu. Jadi orang itu di dunia ini seperti tergantung-gantung kalau menurut ajaran pengikut Paulus ini. Beramal soleh tidak penting, beramal jahat tidak penting, tapi dua-duanya tidak memberi bekas gitu loh. Nah berbeda dengan Islam. Kalau Islam beramal soleh baik itu arah ke surga, walaupun tujuannya sebenarnya orang beramal soleh bukan untuk surga, tetapi untuk mencari ridho Allah. Jadi sangat jelas tatanan jalurnya. Beda dengan pengikut Paulus ya, nggak diatur kehidupan di dunia ini. Berbuat zina, berbuat tidak baik itu tidak dihukum, tidak ada yang mengatur. Jadi ya dunia jadi kacau kalau diikutin aliran seperti itu ajarannya.
Tapi saya tampilkan dulu nih dalilnya di dalam Al-Quran ya, biar jelas. Oke, saya kira sebagai keterangan ya, perbuatan dalam Islam itu amal soleh baik itu mengarah ke surga, perbuatan jahat, perbuatan setan, iblis itu mengarah ke neraka. Jadi cukup jelas. Walaupun berbuat amal baik itu tidak menyogok Tuhan, tetapi mencari ridha Tuhan. Kalau sudah Allah ridha, otomatis kan ke surga. Itu tujuannya. Karena tujuan umat Islam itu bukan mencari surga, tetapi berbakti, menunaikan perintah Tuhan ya, yang diperintahkan. Saya bacakan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini otomatis ya, mendapatkan surga. Jadi bukan mengharap surga, tetapi otomatis ya, otomatis mendapatkan surga yang Allah janjikan gitu loh. Jadi dibedakan umat Islam itu menyembah Tuhan, beramal, beribadah itu untuk mencari ridha Tuhan. Nah, kalau Allah sudah ridho, maka masuk surga. Tetapi kalau melakukan kejahatan, tidak baik, melakukan keburukan, maka Allah nggak reda. Kalau Allah nggak reda, tidak meridhoi, maka otomatis orang itu masuk ke neraka. Begitu jalannya. Nah, berbeda dengan umat ajaran Paulus ini, nggak mengatur masalah amal ibadah, perbuatan baik dan buruk nggak diatur. Jadi ibaratnya kehidupan manusia di dunia ini tergantung-gantung, nggak jelas posisinya. Berbuat baik nggak ada nilainya, berbuat jahat nggak ada nilainya. Tapi kebanyakan orang berbuat jahat juga nggak dihukum. Jadi ini menciptakan kejahatan sebenarnya. Tapi ya kembali kepada orang yang mau lah kalau mau mengikuti ajaran yang jahat seperti itu, arahnya mengarahkan nggak posisi yang nggak jelas, ya silakan Anda ikutin seperti para murtadin itu ya. Kita kembali ya. Kita melihat banyak sekali orang yang memakai pakaian agamis. Justru orang itu yang menipu umat. Hampir setiap hari kita melihat bagaimana kelakuan orang yang memakai pakaian agamis. Nah, di dalam kekristenan yang paling penting itulah bukan pakaian yang agamis, tetapi hati yang harus mencerminkan hati yang agamis. Artinya hati Kristus Bapak Ibu kita harus cerminkan dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Oke, nah di sini murtadin ini mencoba untuk berargumen bahwa berpakaian yang agamis nggak penting ya. Artinya dia maunya berpakaian yang kotor, yang jelek-jelek itu nggak apa-apa gitu loh. Artinya walaupun nggak agamis, berpakaian yang kumel, yang kucek, yang jelek-jelek menghadap ke Tuhan itu nggak apa-apa dia. Itu ya terserah Anda menilainya. Kalau mau ajaran yang seperti ini ya terserah netizen lah. Kalau Anda menyukai ajaran yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang penampilan nggak penting tetapi rohani saja, ya itu terserah Anda. Ikutin saja murtadin seperti ini ya. Kita lanjut. Ulama Ustadz A dan Ustadz B itu saling bertentangan. Kita tidak tahu mana yang harus kita pegang. Karena diwajibkan berpegang pada dua hal. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Kalau di dalam iman kekristenan diwajibkan berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebagaimana contohnya Bapak Ibu, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad berada di neraka. Dan ulama tersebut ataupun ustadz tersebut yang mengatakan hal seperti itu punya dalil, punya dasar, punya hadis yang kuat, hadis yang sahih. Sementara ulama yang lain ataupun ustadz yang lain berkata bahwa orang tuanya Nabi Muhammad selamat, ada di surga. Jadi mana yang benar? Apakah ulama yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad berada di neraka dengan dalil-dalil yang ustadz ini sampaikan, atau dengan saudara berpegang pada ulama yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad berada di surga? Nah, sebagaimana cuplikan video ini Bapak Ibu, kita melihat video ini bagaimana ustadz satu berkata begini dan ustadz yang lain mengatakan begitu. Oke.
Oke, sebelum kita lanjut ya menyaksikan apa yang disampaikan Murtadin ini, kita akan bahas dulu. Di dalam ajaran Islam itu cukup jelas tatanannya ya. Yang pertama Al-Quran, dasar hukumnya. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Ijma. Jadi hukum level tertingginya di dalam Islam itu Al-Quran dulu, baru hadis, baru Ijma. Sama saja di dalam pemerintahan negara Indonesia kan ada Pancasila ya, undang-undang, baru peraturan-peraturan presiden, baru peraturan daerah. Nah, boleh nggak apabila peraturan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Kira-kira yang mana yang dipakai? Yang dipakai Undang-Undang Dasar 45. Misalkan keputusan presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang dipakai yang mana? Yang dipakai tetap yang di atas. Boleh nggak terbalik? Tidak boleh. Begitu juga di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma. Apabila nanti hadis-hadis yang ditampilkan, yang didatangkan oleh, yang dibacakan oleh ustadz yang dipotong-potong ini ya, cuplikan videonya ini bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipakai Al-Quran. Berarti hadis ini bukan salah, tetapi yang dipakai Al-Quran. Berarti hadis ini hanya menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa ayat-ayat Al-Quran itu belum datang, yang mengatur masalah orang tua Nabi Muhammad itu, yang menjelaskan tentang orang tua Nabi Muhammad. Nah, begitu orang tuanya Nabi Muhammad itu dijelaskan di Al-Quran, maka otomatis hadis tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dijelaskan oleh Al-Quran, levelnya yang sudah tinggi. Kita lanjut dulu ya bahasan orang ini ya. Ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim, kalau orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Oke, kita tanggapin dulu ya Ustadz ini ya. Apapun alasannya, masalah hadis itu hanya level yang kedua daripada Al-Quran. Lah hadis baik sahih, hadis apapun yang Anda tampilkan, yang Anda bacakan, itu level yang kedua setelah Al-Quran. Berarti kalau ada Al-Quran yang mengatur masalah orang tua Nabi Muhammad itu di surga, tidak di neraka, maka otomatis hadis tersebut nggak bisa dipakai lagi. Hanya sudah tertolak karena sudah dijelaskan dengan Al-Quran yang diturunkan setelah hadis tersebut. Pada saat itu belum jelas posisi orang tua Nabi Muhammad. Begitu Allah menurunkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, maka tertolak. Kita lanjutkan dulu ya omongan ini ya. Itu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau, ya kafir. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, nggak bisa. Ayah ibu Nabi kafir. Ayah ibu Nabi di neraka, dan itu Nabi sendiri yang menjelaskan. Nah, ini kan dia merujuk ke hadis. Pada saat itu bukan masalahnya orang tua Nabi, tetapi ada yang bertanya status orang tua mereka gitu loh. Orang Nabi pun menjelaskan, tetapi ayat yang turun di Al-Quran pada saat itu belum ada. Nah, kemudian setelah ada dijelaskan, orang tua Nabi Muhammad ternyata masuk surga. Ya, kita jelaskan, nanti kita jelaskan. Kita lanjut dulu. Ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ayahku berada di mana? Beliau menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama di neraka. Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Dan ayah dan Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, saya kira ini cukup jelas ya bahasan ini. Yang jelas yang ditampilkan oleh Murtadin ini itu levelnya merujuk kepada hadis-hadis Nabi, level yang kedua dalam posisi ajaran Islam. Jadi
apabila ada level yang kedua, ya, itu tertolak kalau ada aturan yang di atas mengaturnya, yaitu di dalam Al-Quran. Nah, terbukti pada masa di dalam Al-Quran pada saat itu dijelaskan status kelahiran Nabi Muhammad di zaman jahiliyah 700 tahun setelah Isa atau Yesus itu meninggal. Kemudian pada masa itu dikenal dengan masa Fatrah, yang seperti dari Ustadz tadi menjelaskannya, masa Fatrah. Nah, apa yang terjadi? Ini sudah dikonfirmasi di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 15 ya, dalam surah Al-Isra ayat 15. Oke, kita bacakan saja ini ayatnya ya. Mari bacakan dulu ayat-ayatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tajiru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, di poin yang pentingnya alinea terakhir ini, yaitu tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, perlu diketahui, orang tua Nabi Muhammad SAW itu berada pada masa jahiliyah, zaman kegelapan ya, orang tua Nabi Muhammad itu lahir. Nah, kemudian di zaman itulah dia dalam Al-Quran ini dijelaskan, seperti Ustadz Buya tadi menjelaskan juga, inilah yang dinamakan masa Fatrah. Masa Fatrah itu masa belum ada diutusnya seorang nabi dan rasul. Sehingga apa dampaknya apabila pada saat itu orang tidak akan disiksa, tidak akan dihukum bila tidak ada nabi dan rasul. Ini sebagai wujud keadilan Tuhan ya. Bagaimana mau dihukum kalau belum ada penjelasannya, nabinya belum diutus gitu loh. Nah, kemudian setelah diutus Nabi Muhammad SAW, baru hukum-hukum itu bisa ditegakkan ya. Kalau pada saat itu belum. Nah, jadi orang tua Nabi Muhammad masuk dalam masa Fatrah. Jadi kalau sudah ada ayat dalam surah Al-Isra ayat 15 ini, maka otomatis hadis-hadis yang didatangi oleh orang-orang ustadz tadi yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu masuk neraka, macam-macam, itu terbantahkan, tertolak. Karena ini Al-Quran yang menjelaskan gitu loh. Jadi aturan yang di bawah itu otomatis patah, terbantahkan. Dan sebenarnya juga itu nggak berkontradiksi seperti yang dituduhkan oleh Murtadin odong-odong tadi ya, Effendi Usman. Tidak ada berkontradiksi. Letaknya hadis tersebut walaupun sahih, tapi dia letaknya terjadi sebelum Al-Quran surah Al-Isra ini turun gitu loh. Jadi kalau sebelum turun berarti belum ada aturan yang menjelaskan masalah orang tua Nabi. Nah, begitu Al-Quran ini datang, Al-Isra ayat 15, maka sudah terjawablah status orang tua Nabi Muhammad itu tidak masuk neraka. Nah, kemudian statusnya bagaimana? Nah, setelah ditinjau balik bahwa Nabi Muhammad itu statusnya adalah keturunan dari Ibrahim. Silsilahnya bila ditindaklanjuti dalam sirah Nabawiyah, itu jalurnya habaib, orang pilihan ya, bangsa pilihan, orang pilihan, bani pilihan, suku Quraisy ya, bangsa Quraisy pilihan ya, Bani Hasyim namanya. Nah, itu otomatis kakeknya Nabi Muhammad pun itu penjaga kunci Ka'bah ya, pemegang kunci Ka'bah, Baitullah. Otomatis orang yang terhormat, orang yang jadi kalau orang terhormat dan dihormati, berwibawa, tidak mungkin masuk neraka. Itu yang jawabannya yang kedua ya. Selain dari dasar Al-Quran itu sendiri, hadis-hadis di bawahnya tertolak ya. Kemudian Nabi Muhammad juga punya kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan syafaat
kepada orang-orang yang dikehendakinya, termasuk orang tuanya Nabi Muhammad, orang tua Nabi Muhammad. Dengan kesabaran Nabi Muhammad SAW, maka otomatis orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi ada tiga jalur yang menguatkan orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Yang pertama, ayat Al-Quran, dasarnya Al-Quran Al-Isra ayat 15. Maka hadis tertolak yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad ke neraka itu tertolak otomatis, karena hadis dengan Al-Quran yang dipakai Al-Quran dulu tingkat dasarnya. Yang kedua, kebaikan Nabi Muhammad itu bangsa, suku, bani, atau suatu pilihan Allah Subhanahu wa taala dari jalur Ibrahim ya, yang Hanif. Nah, ini dibuktikan dengan kakeknya sendiri, Abdul Muthalib itu penjaga Ka'bah. Yang ketiga, dalam posisi itu tadi, syafaat Nabi Muhammad SAW itu insya Allah akan memasukkan orang tuanya itu ke dalam surga. Nah, jadi cukup jelas dalam posisi ini menjawab tuduhan-tuduhan orang yang nggak bertanggung jawab mengenai status orang tua Nabi Muhammad ya. Padahal sudah cukup jelas di Al-Quran masa patrah, masa belum diutusnya Nabi dan Rasul. Secara logika kan sudah cukup jelas ya. Mungkin ini saja yang Madya dapat sampaikan untuk mereview dari akun Effendi Usman ini ya, yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam ya. Intinya bagaimana? Intinya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma itu jalurnya sudah sesuai dengan takarannya masing-masing ya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Tidak bisa saling melampaui satu sama lain atau membatalkan hukum-hukum yang lebih di atasnya. Secara logika hukum pun tidak bisa terjadi. Misalkan undang-undang dasar dibatalin oleh Perda atau Kepres, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Begitu juga di dalam ayat dalam kitab suci Al-Quran, Al-Hadis maupun Ijma. Ya oke, jadi ini sudah membantah semua jawaban ustadz-ustadz yang tadi yang ditampilkan. Islam tidak berpegang kepada figur, tetapi kepada kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mungkin atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri itu tertukar ya. Al-Quran dulu atiullah, baru Al-Hadis, baru ijma ulama. Tidak mungkin hadis dulu dipakai. Kalau mengikuti ustadz tadi, hadis dulu, Al-Qurannya di nomor 2 kan, tidak mungkin seperti itu, tidak benar ya. Jadi yang jelas seperti itu yang benar jalurnya. Oke, demikian ya Madya bisa sampaikan untuk video kali ini. Madya mohon maaf bila atas kekurangan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.